Hai, balik lagi dengan saya, Sarjayadi Awe. Di video kali ini teman-teman, untuk pembuatan Kasbank 2024, ini dilanjutkan dengan proses pengolahan data seperti yang teman-teman sudah ikuti pada video part 4. Nah, di pembahasan kali ini melanjutkan untuk pengolahan data yang akan digabungkan menjadi satu dashboard yang utuh. Oke, seperti apa proses pembuatannya? Silahkan teman-teman ikuti sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk dapatkan update terbaru dari video saya. Oke teman-teman, jadi di video terakhir untuk part 4 proses pembuatannya, karena ini sudah masuk ke seri yang kelima atau part 5, ini sudah membuat totalan untuk dashboard Kasbank. Jadi ada uang masuk kemudian uang keluar setiap bulannya sesuai dengan tahun yang teman-teman pilih. Kemudian ada tunai bank dan keseluruhannya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, yang selanjutnya sebelum masuk untuk melanjutkan pengolahan data, di sini ada saldo yang ada di Kasbank yang belum teman-teman update. Jadi ini yang perlu diupdate dulu karena ada kaitannya dengan laporan yang akan nantinya dibuat di dashboard. Oke. Jadi langsung saja silahkan masuk pada sheet Kasbank. Nah, di sheet Kasbank ini baru saldo awal yang teman-teman isikan secara manual. Jadi belum diisikan untuk kolom saldo awal yang otomatis sesuai dengan periodenya. Kemudian ada penambahan, pengurangan, dan saldo akhir. Nah, untuk pertama akan diupdate untuk saldo awal. Jadi logikanya seperti ini teman-teman. Di sini di KB1 teman-teman sudah buat juga. Nah, ini di KB1 ada formula yang teman-teman buat di mana jika tanggalnya ini lebih kecil dari periode, maka akan dijadikan saldo awal dengan kondisi atau yang muncul itu angka 2. Jadi angka 2 ini berarti dia transaksi yang saldo awal. Kemudian angka 1 itu berarti periode berjalan. Kalau dia kosong sesuai dengan formula, berarti itu lebih besar daripada periode yang teman-teman pilih. Nah, periodenya di mana? Periode yang teman-teman buat itu ada di sini. Jadi di sheet dashboard. Jadi di sini nanti akan muncul semua transaksinya. Jadi di sini diatur untuk periode awal dan periode akhir. Oke, silakan mulai proses pembuatannya. Pertama berikan nama dulu untuk KB1. Jadi buat saja di name boxnya i_kb1, kemudian enter. Jadi kolom K ini sudah punya nama ya. Kemudian di sini ada uang masuk i jenis, kemudian ada cek inputan. Cek inputan ini bisa teman-teman buat saja i_cek ya. Jadi lebih mudah nanti. Kemudian untuk totalannya jumlahnya itu sudah ada IJML. Dan di sini ada Kasbanknya. Nah, ini buat saja i_kas. Kemudian enter. Oke, seperti biasa untuk penamaan yang sudah selesai berarti sudah bisa dimasukkan ke dalam formula yang akan dibuat. Jadi masuk si Kasbank. Di sini diklik 2 kali saja. Jadi logikanya adalah saldo awal yang dibuat secara manual, kemudian ditambah dengan sum ifs. Jadi sum ifs. Nah, sum range-nya ini teman-teman itu dari i jumlah ini
I jumlah, kemudian range-nya, kriteria range yang pertama. Jadi IKB1, jadi sesuai dengan yang tadi ya tanggalnya. IKB1 itu titik koma lagi, kriterianya adalah angka 2 ya. Kemudian kriteria yang kedua, karena ini jenisnya teman-teman perlu dicek juga. Jadi I jenisnya, oke. I jenisnya itu sama dengan uang masuk. Oke. Selanjutnya I cek. Jadi pengecekannya harus true, memastikan bahwa transaksinya sudah benar. Kemudian diperiksa lagi untuk kriteria kasnya, I kas itu sama dengan kas tunai. Jadi sama dengan yang teman-teman tentukan. Jadi ada 4 kriteria range atau kolom yang dijadikan acuan. Oke. Kemudian tutup kurung. Ini di copy saja. Jadi secara manual teman-teman ya, di copy. Setelah dapat ini copy. Nah, berikan tambah lagi. Jadi harus ditambahkan dengan ganti uang masuk ini. Oke. Diganti uang masuk dengan mutasi in, karena ada mutasi antar kas bank ya. Jadi mutasi in, kemudian kurangkan ya, kurangkan dengan copy rumus yang sama, ganti di sini jenisnya dengan uang keluar. Oke. Kemudian kurangkan lagi dengan mutasi out, karena ada 4 kriteria ya teman-teman ya untuk menginput transaksinya. Jadi ada mutasi out. Nah, harus kalau menulis formula dengan menggunakan teks, berarti teman-teman harus menggunakan tanda petik 2 ya. Jadi diapit di awal kemudian di akhir. Ini sudah selesai, teman-teman sudah punya data untuk saldo awal yang sudah otomatis. Nah, ini buktinya sudah berubah jadi 1.200.000. Ini contoh saja, teman-teman coba cek di transaksi contohnya. Ini akan diubah yang 100-nya ya. Kita ubah tahun saja menjadi 2023. Jadi jatuhnya ini akan jadi saldo awal. Ini kas banknya. Oke. Kas banknya di sini 1.200.000. Kita cek yang ini karena bank 1 ya. Nanti kita cek dia masuknya di bank 1. Tinggal di copy saja ke bawah. Ini copy dan paste seperti biasa saja teman-teman ya. Nah, ini berubah teman-teman untuk 14.900.000 karena berkurang 100.000. Jadi seperti itu ya. Kemudian di penambahan ya, di penambahannya ini sama dengan ini ditambah saja formulanya, kita buat baru saja, sama dengan sum ifs. Oke. Sum ifs, kemudian sum range-nya adalah I jumlah. Oke. Kolom jumlahnya. Kemudian kriteria pertama IKB. Jadi IKB1 ya, sama dengan 1 karena 1 tadi adalah periode berjalan. Kemudian I jenis itu sama dengan tanda petik uang masuk. Oke. Kemudian lanjut lagi, I cek itu kriterianya adalah harus true. Kemudian yang keempat, I kas itu harus sama dengan yang kas tunai atau nama kasnya. Kemudian tutup kurung. Seperti biasa copy formulanya. Kemudian tambah dengan uang masuk yang dari mutasi in.
Jadi diganti saja mutasi in. Oke, lalu enter. Nah, ini sudah otomatis mengambil nilainya. Tinggal teman-teman Ctrl A, kemudian copy, Ctrl C, lalu paste di pengurangan. Ganti saja uang masuk dengan uang keluar. Kemudian mutasi in ganti dengan mutasi out. Oke. Copy saja ke bawah seperti biasa. Nah, ini sudah otomatis ya. Mengambil, kemudian saldo akhirnya sama dengan saldo awal yang di sini saja, kemudian ditambahkan dengan penambahan, lalu dikurang dengan pengurangan. Enter. Copy lagi. Nah, di sini teman-teman sudah punya rekap kas bank yang teman-teman bisa pergunakan untuk mengontrol saldo kas tunai ataupun bank rekening bank teman-teman. Oke, sampai di sini sudah jelas teman-teman, hanya menggunakan sum if saja, namun dengan kriteria ada 4 kolom ya. Jadi tergantung nanti misalnya teman-teman ada modifikasi di inputannya, tergantung dasar kolom apa yang teman-teman ingin gunakan untuk pengecekan. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi ini sudah selesai ya. Dicek lagi untuk yang kita buat, ini juga harus dibuatkan ya. Di bagian kategori ini jumlahnya belum masuk totalan keterangan transaksinya. Jadi jenisnya kan ada uang masuk, kemudian ada uang keluar. Ini semua harus ditotal ya. Ada berapa ini harus dicek dulu teman-teman. Oke, di inputan silahkan cek kategori transaksi. Ini ada i kategori KTGR ya. Ini sesuai dengan penamaan yang teman-teman buat. Nah, sekarang buat formula yang sama. Jadi sama dengan jika atau if nomor sama dengan kosong, maka dikosongkan juga. Oke. Jika salah, sum if yang pakai S ya teman-teman ya. Sum if i underscore jumlah. Oke. Kemudian kriteria rank 1 i ini teman-teman ya. Ini tergantung dari teman-teman saja mau yang ambil. Ini tergantung dari teman-teman saja mau yang menggunakan periode atau tidak. Kalau menggunakan periode berarti teman-teman harus gunakan IKB 1. Misalnya hanya diambil yang periode berjalannya saja. Itu harus isi angka 1 di sini. Kemudian kriteria range keduanya I kategori harus sama dengan ini penjualan, kemudian i-check harus true. Oke, seperti ini. Tutup saja. Ini sudah selesai teman-teman. Tutup 2 kali dan enter. Nah, ini sesuai dengan periode yang teman-teman pilih. Oke, sampai di sini sudah 2 formula yang sebelumnya belum di-update, tapi ini sudah di-update. Nah, saya rasa videonya sudah cukup teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami, jadi tidak terlalu panjang. Nah, silahkan dinantikan untuk video berikutnya. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang memang baru berkunjung ke channel ini dan merasa bahwa video-video di dalam sini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Silahkan di like apabila teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat, dan dislike jika menganggap tidak bermanfaat. Silahkan masukkan di kolom komentar atau menghubungi saya secara pribadi jika ada kebutuhan atau ada template yang diinginkan di dalam channel ini. Oke,
Cukup sekian, salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.